habislah kau Rara, fotomu dipakai sembarangan, mending hapus postingan biar gak ada yang pakai fotomu. Gimana ya? Influencer disuruh hapus postingan. I'm waiting for your reply to my message. Gimana Kak ini pas tahu? Ya aku juga bingung ya, kerja aku di media sosial, masa aku harus hapus semua postingan aku gitu. Iya sih. Ini salah satu cap juga ya? Itu ada yang bukti transparannya juga. Oh gede ya, say duitnya ya, transfernya 1.500.000. Iya ya? Iya. 1.500.000. Sebelumnya aku benar-benar minta maaf atas kejadian-kejadian yang mungkin aku pun nggak tahu ya mereka berniat apa gitu ya. Terus sekarang lebih kayak pinter-pinter banget lah di sosial media, berhati-hati juga kayak gitu sih. Iya berhati-hati juga ya. Harus lebih pinter-pinter ya. Benar. Soalnya kan banyak banget sekarang orang awam yang main sosial media terus gampang ketipu. Jangankan ketipu sama orang ya, ketipu sama barang juga langsung di check out gitu. Betul ya. Beli apa ya? Beli iPhone ya 200.000, datangnya kan cuma cincin doang ya. Kalau ada satu hal yang pengen Kakak sampaikan ke orang-orang yang dengan gampangnya pakai nama atau foto influencer untuk bahan menipu, gimana Kak? Ya kayak sebaiknya lebih dipikirin lagi ya. Soalnya kayak kalian gimana kalau itu menimpa balik gitu ke kalian? Karena kan namanya hidup di dunia pasti ada karmanya juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ginet, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Walaupun masih puasa dan walaupun masih banyak masalah, ya udahlah, namanya juga manusia karena hidupnya selalu dibaluti masalah ya. Karena kalau yang dibaluti biji-bijian itu namanya onde-onde. Semoga hari ini puasanya lancar, semoga bersemangat terus ya sampai nanti azan maghrib. Tentunya hari ini di podcast Suara Garut bersama aku Salwa Priyani. Lagi hari ini kita sudah kedatangan, kayaknya ini kedatangan tamu cantik-cantik terus nih dari kemarin ya, say. Alhamdulillah. Jadi kru pada semangat nih, kru-kru yang masuk kantor ya, karena pada cantik-cantik yang datangnya nih. Tinggal nungguin bagian saya ya, nanti yang rada ganteng-ganteng main ke sini. Karena hari ini kita sudah mendatangkan kembali influencer yang sangat amat cantik ini. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Karara. Karara ya. Kakak atau teteh ini aku manggilnya? Kakak aja. Kakak aja boleh, Karara ya. Gimana Karara, sehat? Alhamdulillah. Puasanya lancar? Lancar ya. Udah bolong, udah dong ya. Pasti sebagai perempuan tidak bisa menghindari bolong ya. Kalau bolong gimana tuh, dijahit ya saya kalau bolong. Boleh dong Karara sapa-sapa dulu buat warginet yang ada di rumah. Warginet. Boleh diperkenalkan Teh Karara. Ya, kenalin, aku Rara, aku salah satu influencer di Garut. Suka konten juga ya, konten juga kreator, dan model juga ya. Sudah terlihat ya say dari muka cantiknya bahwa beliau ini seorang model juga dan seorang influencer ya. Tapi masih muda banget kan ya Teh Rara ini. Generasi Gen Z ya. Masih Gen Z ya, masuknya masih Gen Z, berarti semakin terlihat kan bahwa Gen Z akan menguasai dunia. Sebentar lagi Gen Z akan menguasai dunia. Kalau jadi influencer itu dari kapan tuh? Dari waktu sekolah. Oh berarti udah lama ya? Iya, lumayan lah. Berapa tahun ya berarti kira-kira? Sekitar 2 atau 3 tahun. 2 atau 3 tahun jadi influencer. Oke, kita akan bahas nih lika-likunya menjadi seorang influencer, karena mungkin menurut orang-orang ya Kak Rara atau Karara, jadi influencer tuh wah dikenal banyak orang ya, dapat endorse, dapat apa segala macam, enak banget gitu. Tapi sebenarnya mungkin ada teman-teman Waginet yang nggak tahu pelikinya menjadi influencer tuh di belakang tuh seperti apa. Jadi kita akan bahas hari ini bersama Teh Rara ya. Oke, berarti kalau sebutannya nih, kalau kita lihat Instagramnya kupas, Teh Rara ini sebagai model juga, terus sebagai beauty enthusiast juga, dan sering banget photoshoot. Nah Teh Rara lebih nyaman dipanggil sebagai apa nih? Konten kreator. Oke, berarti kita bilangnya sebagai konten kreator juga ya. Oke. Dan dan berkecimpung di dunia fashion juga ya. Di dunia fashion and beauty dan sebagai model. Dulu pernah gak sih kepikiran kalau bakal masuk ke dunia ini, jadi konten kreator?
gimana ya, aku tuh sebenarnya nggak expect bakal jadi seperti ini. Oke. Cuman ya alhamdulillah mungkin rezekinya di sini. Alhamdulillah ya. Iya, jadi ya bersyukur lah. Dan punya daya jual lah ya, Iya. dari mukanya juga bisa dijual Dijual. di media sosial Iya. ya saya ya. Iya. Dan tapi sekolahnya dulu apakah memang ada di model kah? Ada yang khusus model atau malah enggak sama sekali? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Iya. Cuman mungkin aku lebih aktif di sosial media, jadi kayak banyak teman-teman online juga. Oh, oke. Jadi relasinya udah banyak gitu ya. Aku kan sering bilang dari tadi Tera ini cantik karena memang benar-benar cantik ya. Saya kalau untuk sekelas perempuan Indonesia gitu ya. Ngomongin beauty standar nih. Banyak banget influencer yang ngalamin pressure buat tampil harus perfect gitu ya di Iya. depan kamera, harus sempurna. Pernah nggak ngalamin insecurity itu? Sering banget. Cuman Kenapa ya, tuh? Kenapa nih seorang Tera insecure tuh kenapa? ya mungkin banyak yang lebih cantik dan lebih sempurna. Mungkin emang kayak nggak ada yang sempurna. Cuman ya namanya manusia ya, sering ngerasa kekurangan. Sering ngerasa kekurangan ya, namanya manusia tidak pernah puas ya. Iya. Iya, malah aku merasa Tera ini cukup cantik dan cantik ya untuk perempuan loh. Tapi yang cantik aja masih merasa insecure gitu ya, saya ternyata. Paling parah tuh ngerasa insecure karena apa tuh? Mungkin dari muka. Dari muka ya, saya padahal cantik ya, saya tapi insecure. Dari apa yang paling dirasain gitu insecure yang paling parah? Sampai nggak aktif sosmed kah? Pernah nggak sampai kayak Pernah. gitu? Oh masa sih? Kayak jerawatan. tapi ya? tapi nggak separah itu. Cuman ya mungkin emang namanya manusia balik Bener-bener. lagi ya. Benar balik lagi ya. Ya, Mencari kesempurnaan. Iya betul karena memang balik lagi kesempurnaannya milik Allah ya. Ini kemarin saya baru segmen Iya. tanya Ustadz jadi masih nempel biasa. tapi ya jangan berlarut-larut. Harus ya. pede lah. Harus pede. Berapa tahun sih sekarang usianya kalau boleh tahu? 20 tahun. 20 tahun masih muda ya. Iya. Saya seumuran sama Masih aku. labil-labil. Masih labil-labilnya. Emangnya aku sempat nongkrong bareng sama Tera sebenarnya warginet dulu itu gitu dan Ini konsepnya reuni. reuni benar ini konsepnya reuni. Cuman Tera jadi influencer, saya jadi host di sini. Jadi influencer dan memang sebelumnya nggak ada bakat ke sana ya, nggak ada kepikiran ke sana Nggak lah. ada. Tapi tiba-tiba ke sana Iya. gitu. Awalnya pergi berangkatnya dari media sosial apa nih? Di Facebook. Facebook Iya, malahan. Facebook terus ke Instagram gitu. Terus ke TikTok. Facebook, Instagram, TikTok dan Iya. sekarang memang lagi platform ramenya TikTok ya. Iya. Dan kalau kita lihat juga atau teman-teman followersnya Tera ini tahu ya, Tera ini pernah ada orang yang sampai pakai nama Terara ya Iya. dan menipu gitu. Gimana itu rasanya? Kecewa sih, lebih ke kayak sakit hati gitu orang-orang yang ketipu tapi bukan sama aku. Iya. Karena namanya dipakai juga ya. Dan itu kasusnya dari kapan tuh Kak? Dari waktu SMP juga udah sering banyak yang pakai nama aku ataupun foto aku gitu. Oke. Jadi dari SMP juga Iya. udah ada ya yang pakai nama. Iya, terus ada juga yang pakai foto tapi namanya diganti, tapi fotonya foto aku gitu. Pernah menindaklanjuti sejauh apa tuh? Kayak sampai di chat kah atau Di chat sampai jadi pacar, sampai ditransferin. Oh ya, ini kita ngomongin tentang peliknya jadi influencer tuh nggak selalu enak ya ternyata. Salah satunya Tera ini yang dapat mungkin perlakuan nggak enak lah dari faker-faker di luaran sana gitu ya. Modusnya tuh selain yang kayak transferin, yang kayak gitu-gitu apa lagi Kak? Kayak jadi pacar, terus yang parahnya sih lebih ke dipakai ke aplikasi-aplikasi yang enggak juga gitu. Yang aku sendiri pun nggak tahu. Aplikasi yang ya tanda kutip Iya. lah mungkin ya. Dan sampai ada yang pakai ke sana juga. Iya. Awal mulanya bisa tahu ada yang nge-fakerin itu gimana? Sebenarnya sih banyak yang aku lebih ke dikasih tahu sama orang-orang. Oke. Iya. Awalnya itu gimana tuh orang-orang ngasih tahu ke Ya, Tera? kamu ini foto kamu ada di sini, tapi namanya bukan nama kamu gitu. Ada yang teman dekat atau teman kenal sama Tera tapi jadi korban juga gak? Atau korbannya dia tuh malah ke orang Orang lain sih. Kalau Orang yang lain ya? lebih ke kenal aku, ya mereka paling tahu juga. Iya sih ya pasti Iya. bakal tahu juga. Berarti ada yang sampai Instagramnya dimirip-miripin Iya. dan segala macam. Tapi pernah di DM secara langsung gak sama Tera? Pernah, sering. Dan gimana jawabannya tuh?
Gak dijawab sih, langsung kayak aku diblok aja. Langsung diblok karena ketahuan ya. Terus sampai aku takut-takutin juga. Tapi kalau misalkan emang lebih dari itu pasti aku laporin juga sih. Pasti dilaporin juga. Pernah sampai melaporkan ya berarti? Belum sih, cuman untuk sejauh ini masih bisa ditangani dulu sendiri gitu. Masih bisa ya, masih bisa ditangani. Sampai ke TikTok juga ada ya ternyata. TikTok, Instagram berarti semua platform media sosial udah pernah ada yang fakerin. Facebook juga. Facebook juga ada. Gimana tuh selama di Facebook? Facebook ini ya, maksudnya ada yang sampai nge-fakerin kayak gitu juga ya di Facebook ternyata. Kalau di Facebook tuh kayaknya lebih banyak ya, karena waktu itu aku waktu zaman sekolah tuh aktifnya di Facebook guys. Terus kayak banyak banget yang jadi pacar orang juga pakai foto aku. Nah aku sempat aku nggak mau di Facebook, udah aku tutup akun Facebook aja. Tutup akun. Iya, terus langsung ganti ke Instagram. Tapi di Instagram juga sama. Malah ada juga ya. Malah ada juga. Sampai tutup akun ya di Facebook dengan adanya si faker itu. Iya. Kalau menurut Tata nih ya, zaman sekarang tuh lebih gampang atau malah susah buat orang-orang fakerin influencer tuh? Lebih gampang sih. Lebih gampang ya. Karena modal cuman ngambil foto orang juga bisa jadi bahan penipuan gitu. Oke. Gimana Kak Rara menanggapi atau apa ya, mengurangi resiko supaya orang menggunakan foto Kak Rara sendiri gimana? Aku juga bingung sih ya untuk sejauh itu, karena paling waktu itu aku juga pakai kayak foto aku nih post terus pakai nama aku gitu. Oh, pakai watermark ya jadinya. Saya biasanya fotografer yang pakai watermark, ini langsung orangnya yang punya. Iya sih, karena bahaya juga ya. Maksudnya kan nama baik Kak Rara sendiri ya sebagai influencer dan lain-lain akan ditaruhkan lah dengan adanya faker dan lain-lain. Tapi kalau korbannya ada yang sampai ngechat ke kakak nggak? Ada, malah korbannya juga yang ngasih tahu ke aku sampai ngasih bukti-buktinya. Oh iya. Korbannya dia apa itu? Kayak dia jadi pacar terus dimintain uang gitu. Oh iya. Total kerugian yang paling besar? Gak tahu sih ya, nggak kehitung, cuman aku tuh dia sempat ngirim yang bukti transferan yang baru-baru. Yang baru-baru. Oke. Kita juga udah ngumpulin sebenarnya beberapa screenshot atau bukti-bukti ya dari perjalanan faker Kak Rara ini. Coba deh kita lihat dan kita ulas ya satu-satu nih. Tring. Nah, ini fake. Dia minta fallback ya, tapi namanya bukan ya Kak? Iya, bukan aku namanya. Oke. Gimana nih Kak pas kejadian yang ini? Itu sebenarnya cowok, dia pakai foto aku. Terus kenapa? Karena aku kayaknya aku disuruh ke IG katanya. Hah? Emang aku nyuruh kapan? Iya, terus dia dari WA katanya. Dari WA awalnya, terus tapi sampai minta fallback juga ya dia. Anehnya gitu. Iya ya, aku berani. Tapi kakak balas gak waktu itu? Iya dibalas, aku nanya kenapa. Terus dia bilang, oh aku kena tipu kayaknya gitu. Sampai benar-benar banyak dikirimin foto juga. Oh, jadi dia dapat kiriman foto dan itu foto kakak semua. Gitu. Parah sih, itu salah satunya. Coba next kita lihat yang lainnya. Tring. Ini salah satu chat juga ya? Itu ada yang bukti transparannya juga. Oh gede ya, say duitnya ya, transfernya 1.500.000. Iya ya? Iya. 1.500.000. Nah ini kalau ini gimana Kak kasusnya Kak? Itu juga sama sih. Dari orang yang sama atau? Kayak aku nggak tahu ya itu orang yang sama ataupun banyak ya? Dari beberapa orang juga? Gitu. Karena yang nge-fake-nya kan banyak gitu. Ya, tapi pernah nggak Kak selama di faker ini ada orang yang nipu dengan nama kakak, terus kayak langsung kayaknya dia deh, kayak ini deh, maksudnya ada suuzon ke sana nggak? Enggak sih, karena yang kan followersnya juga nggak cuman teman-teman aku, banyak juga yang aku nggak kenal sama sekali gitu. Terus kayak mutualan lah. Dan takutnya tuh kayak orang-orang yang aku nggak kenal sama sekali gitu. Iya. Pernah ada yang sampai marah-marah nggak Kak ke DM? Kayak minta pertanggungjawaban nih, aku ditipu segala macam gitu, pernah nggak ke kakak? Pernah. Cuman kayak aku yang ngejelasin lah supaya dia tuh percaya juga. Cuman ya capek juga harus terus dilayanin gitu. Mungkin di podcast ini kakak juga bisa kasih aware lah buat orang-orang di luar sana yang barangkali ketipu ya dengan fakernya Kak Rara ini. Ada satu lagi ya screenshot ya? Ada. Oke, coba kita lihat nih. Tring. Bisa ditanya kalau mau chat harus bayar katanya gitu.
Oh ini masuk ke aplikasi ya? Masuk Iya, aplikasi. kayaknya itu pakai aplikasi yang berbayar gitu. Oh iya. Habislah kau Rara, fotomu dipakai sembarangan, mending hapus postingan biar gak ada yang pakai fotomu. Gimana ya? Influencer disuruh hapus postingan. Demi kebaikanmu nanti yang ada kamu dipandang rendah. I'm waiting for your reply to my message. Gimana kak ini pas tahu? Ya aku juga bingung ya, kerja aku di media sosial, masa bener-bener. aku harus hapus semua postingan aku gitu. Iya sih. Dan itu ternyata di aplikasi yang berbayar juga ya, Iya. sampai masuk ke sana. Iya. Terus aku nggak tahu itu aplikasi apa. Itu nggak tahu. Nggak tahu. Tapi orang yang DM kakak kenal gak itu? Enggak, nah kayak gitu aku nggak kenal. Oh, kakak malah nggak kenal dan yang ngasih tahu itu orang lain. Iya. Iya sih, bingung juga ya Iya. kalau sampai ngehapusin foto, kan portofolio semua di sana ya. Iya sih. Tapi kalau ada yang sampai parah masuk aplikasi kayak gitu, selain yang berbayar kayak gitu, ada yang lebih parah lagi nggak? Udah sih kayak kebanyakan yang jadi pacar terus diporotin aja gitu. Uang ya, saya cari duit ya. Kayaknya yang ngefakerin Karela udah bisa beli Pajero ya sekarang. Kayak makan sampai ada yang marah-marah juga ya. Iya. Ternyata ke kakak. Ada nggak sih momen kakak benar-benar capek dan ngerasa kayak, aduh, kenapa sih harus kakak terus gitu yang Iya. difakerin? Ya kayak bener-bener frustasi juga sih. Benar-benar frustasi ya. Keluar dari sana gimana kak? Aku biarin aja, soalnya kak kalau terus-terusan kayak aku ngehandle masalah kayak gitu capek ke akunya. Capek juga ya. Capek sih ya sih, benar-benar banget. Kayak sedih banget juga sih, kayak orang-orang yang ngerasa nggak bersalah terus ditipu. Kayak kita ditipu aja nggak enak kan? Benar. Apalagi ini pakai atas nama aku, pakai foto aku gitu, ngerugiin juga nama baik. Iya sih, betul. Kalau ada satu hal yang pengen kakak sampaikan ke orang-orang yang dengan gampangnya Iya. pakai nama atau foto influencer untuk bahan menipu, gimana kak? Ya kayak sebaiknya lebih dipikirin lagi ya, soalnya kayak kalian gimana kalau itu menimpa balik gitu ke kalian, karena kan namanya hidup di dunia pasti ada karmanya juga ya. Benar. Ya gitu aja sih. Iya sih Ya, ya. harus lebih pintar-pintar sekarang mah, cari uang halal aja ya. Ya benar, cari uang ya, kerja ya Halal. sayang, bener ya. Kerjanya juga halal itu, balik Iya. lagi. Atau yang mau kakak sampaikan juga deh, klarifikasi dari kakak mungkin, Iya. bahwa akun kakak tuh yang mana sih sebenarnya gitu. Aku sebelumnya aku benar-benar minta maaf atas kejadian-kejadian yang mungkin aku pun nggak tahu ya mereka berniat apa gitu ya. Terus sekarang lebih kayak pintar-pintar banget lah di sosial media, berhati-hati juga kayak gitu sih. Iya berhati-hati juga ya. Ya, harus lebih pintar-pintar ya. Benar. Soalnya kan banyak banget sekarang orang awam yang main sosial media terus gampang ketipu. Jangankan ketipu sama orang ya, ketipu sama barang juga langsung di check out gitu. Betul ya. Beli apa ya? Beli Iya. iPhone ya 200.000, datangnya kan cuma cincin doang ya. Iya. Kayak gitu-gitu, benar-benar pintar-pintar bermedia sosial aja ya Benar banget. Karara. Mau itu dari generasi aku, generasi Gen Z ataupun yang lebih dari aku gitu. Iya, siapapun lah ya Iya, untuk berhati-hati. siapapun Benar, karena memang ngerugiin juga ya untuk orang yang tertipu dan untuk si influencernya sendiri. Iya. Kalau sesama influencer pernah ngobrol gak kak, kayak kita nih sama nih pernah difakerin atau sejauh ini? Sejauh ini enggak sih, karena teman-teman aku tuh kebanyakan yang kayak ya udah gitu main aja, nggak ada yang ngepekerin. Gak ada yang fakerin, tapi kalau ke kakak masih ada aja gitu ya. Iya. Berarti berapa tahun dong total itu difakerin ya? Iya, nggak tahu sih, ada juga yang nggak ketahuan gitu. Iya, ada juga yang ketahuan aja sebanyak itu, Iya. apalagi sama yang gak ketahuannya berapa ya kalau dijumlahin. Bener. Jujur nih kakak, Iya. ngurusin ini tuh sebenarnya ribet gak sih atau masih bisa ditoleransi sebenarnya kalau menurut kakak sendiri? Ribet banget, soalnya kalau misalkan emang udah makin parah ya, aku pasti ngelaporin juga. Iya sih. Pernah gak kepikiran buat dicuekin aja atau malah makin aktif nih buat kakaknya ngelawan, dicari atau gitu? Aku sih lebih ke ngediemin aja ya, karena banyak kerjaan yang lain. Bener sih. Iya saya bener ya, banyak kerjaan yang lain yang perlu Iya, diberesin ya. yang lebih penting, tapi ini juga penting sih ya menurut aku, cuman ya capek juga sih. Bener. Jadi capek juga ya karena ngurusin hal Iya. kayak gini. Paling nanti kalau misalkan emang makin benar-benar parah dan banyak banget ya, aku juga nggak akan sukan-sukan buat ngelaporin. Buat ngelaporin, iya sih. Memang harus ya, sepertinya Iya. harus dilaporin juga. Soalnya mencemarkan nama baik aku juga. Betul sekali. Apalagi sampai Iya. masuk ke aplikasi yang berbayar dan Ngerugiin lain-lain. juga ya. Iya, dan kita nggak tahu di aplikasinya itu Iya. apa ya.
ngapain loh gitu Iya, ya, ngapain. benar-benar. Dari semua hal yang kakak udah lakuin ya buat ngehandle masalah ini, mana yang menurut kakak paling bisa mengobati atau mencegah si faker ini? Aku sih lebih ke klarifikasi di IG aku ataupun di media-media sosial aku gitu ya, supaya orang-orang berhati-hati juga dan percayalah intinya mah. Percaya ya Iya, bahwa itu percaya. bukan kakak juga. Oke. Wah, ya aku jadi kesal sendiri gitu loh ngobrolnya. Maksudnya kayak orang-orang di luar sana kenapa bisa segampang itu Iya. menipu orang gitu dengan mengatasnamakan nama orang lain, bahkan influencer sendiri gitu ya. Sedangkan kan kakak di dunia influencer pun untuk mencari nafkah yang halal gitu ya, Iya, bener banget. membantu juga banyak hal gitu ya, dari banyak segi gitu. Kalau perasaan takut, pernah nggak kalau kejadian itu kayak bisa berdampak ke karir kakak sendiri? Takut banget, Pernah sampai Iya. ngerasa kayak gitu. Keluar dari rasa takut itu gimana kak? disupport sama orang-orang terdekat aku. Orang tua ya, Iya. orang tua dan saudara-saudara keluarga juga ya kak. Iya. Oke. Pernah nggak ada yang sampai brand itu takut untuk jadi nge-endorse ke kakak karena ada masalah ini? Untuk sejauh ini alhamdulillah nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah ya. Followers pun alhamdulillah ya sampai sekarang Iya. masih pada percaya Iya. juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Kalau tadi ngomongin masalah faker ini ya, fokusnya Karar itu sebenarnya di bidang apa sih? Selain di modeling gitu ya. Iya. Kalau untuk endorse atau segala macam biasanya di bidang apa aja kak? Banyak banget sih kayak ngepromosiin produk atau jualan orang lain juga gitu. Produk dan orang lain kayak produk apa tuh kak? Kayak makanan ataupun brand baju. Brand baju Iya, juga, makanan fashion, juga, kayak fashion gitu, ya. juga. Oke. Kalau kakak nih ya sebagai influencer, menanggapi halnya kan sekarang lagi banyak banget nih yang endorse lewat influencer dan lain-lain. Iya. Seberapa penting sih influencer ngebantu perkembangan produk atau Penting banget sih ya. Jadi yang kayak kita nggak tahu jadi tahu gitu. Oke. Mungkin karena ngepiralin juga ya. Tuh, jadi memperluas pekerjaan orang lain juga. Oke, memperluas pekerjaan orang Iya. lain juga ya, dan sebenarnya ini adalah niat baik ya untuk membantu juga, membantu ya mungkin UMKM yang Iya. ada di sini ya kak, benar banget. Kalau mulai membantu produk yang seperti mau yang Iya. endorse dan lain-lain udah berapa lama kak? Mungkin dari waktu zaman sekolah. Zaman Iya. sekolah ya, berarti udah lama banget dong kalau udah zaman sekolah Ya, ya kak. sekolah SMK. SMK, alumni mana nih SMK-nya ya? Siapa tahu teman-temannya mau disapa nih say. Alumni semua. SMK 1, Iya, alumni Semea, SMK. memang teteh-teteh Semea ini ya tidak pernah gagal, alumni Semea juga. Iya. Kalau betul aku di jurusan apa tuh di Semea waktu itu? Bisnis. Bisnis? Iya. Iya, si bisnis ke influencer rada lumayan jauh Iya. ya saya. Ngambil bisnis Iya. juga dulu di Semea itu. Dan langsung jadi influencer gitu ya perjalanannya. Hambatan atau tantangan kak? Selain yang ini ya, yang paling berarti faker gitu ya. Iya, faker. Hambatan lain kak sebagai influencer apa? Mungkin kita harus benar-benar kreatif juga ya buat konten. Nah itu sih PR banget buat. PR banget. Iya, buat konten kreator lainnya juga. Setiap hari ngonten berapa kali? Eh, Sehari deh. Sehari mungkin 1 atau 2 kali aja. 1 sampai 2 Iya. kali aja. Tapi ya, Gimana ini aja, gimana waktu. gimana Iya. waktu sama jamnya kalau gak berbentrokan bisa Iya di- gitu. Tapi deh sebenarnya ya, aku adalah tipe orang nih kak FYI, tipe orang yang sebenarnya tidak terlalu suka untuk diekspos kehidupan pribadinya Iya. gitu. Maksudnya kayak ngonten segala macam, karena itu sebenarnya nggak gampang kan ya kalau ngonten. Kalau kakak ngonten itu ada timnya kak atau kakak benar-benar sendiri? Aku sih sendiri aja. Terus ada paling minta fotografer aja gitu. Minta fotografer aja dan masih sendiri. Tapi Iya. apakah sudah punya manajemen atau Enggak. Kenapa tuh nggak berniat masuk manajemen? Enggak. Ketawanya ya say, kenapa tuh nggak mau? Enggak mau ribet. Tapi pernah. Gimana rasanya? Kayak gimana ya? Mungkin emang manajemennya yang aku itu salah ya. Ketemu yang nggak baik mungkin Iya. ya. Terus gimana kak? Jadi bukannya malah mengayomi aku, tapi malah Gimana? ngejudge aku gitu. Ngejudge-nya tuh gimana tuh? Ya kamu tuh kayak harusnya tuh gini. Seharusnya kan gini nih Ra, misalkan jangan kayak gini ya. Oke. Ini bukan. Ini tuh jelek, orang-orang tuh gak akan suka kayak gini. Nah, Oh gitu. iya. Oh malah sampai kayak gitu. Perbedaannya Iya. dirasakan banget berarti Banget. ketika bersama manajemen dan gak bersama manajemen. Iya. Beda banget. Mungkin
nggak ada. Berat ya saya Berat ngobrolnya nih. ya, ngomongin orang tuh berat banget ya. Emang apalagi lagi puasa ya Iya. saya kita tapi nggak apa-apa Iya, sedikit. sedikit aja. Ini kan kita review gitu ya kakak Iya. pengalaman kakak sebagai sebagai model gitu ketika masuk manajemen dan enggak. Iya. Berarti sekarang berdiri sendiri aja gitu ini. Berdiri sendiri aja. Berdiri sendiri Mungkin aja. untuk kalau misalkan udah banyak banget ya, udah nggak ke-handle, pastilah aku butuh untuk fotografer, terus editing juga gitu. Oke, butuh fotografer, Iya. videografer juga mungkin Iya. ya yang bagian edit dan lain-lain. Tapi sejauh ini memang masih berdiri sendiri. Salah satunya hambatan itu kreatif. Ada Iya. hambatan lain nggak kak? Udah sih, paling kayak udah sih itu aja. Itu aja ya hambatannya. Berarti harus kreatif dan yang paling parah adalah ini kena faker ya. Iya, Jadi sebenarnya gampang atau susah sih jadi influencer tuh? susah-susah gampang sih. Kita harus kuat mental aja ya guys ya. Kuat mental satu. Iya. Gampangnya? Gampangnya cari uang gampang. Cari uang gampang, relasi juga ya kak? Iya, relasi juga gampang. Jadi dibilang susah enggak, dibilang gampang juga enggak ya saya kalau jadi Sebenarnya influencer. kalau misalkan buat para warganet nih ya yang benar-benar kayak cari kerja tuh susah. Padahal cari kerja tuh gimana kitanya, keyakinan diri sendiri. Iya, Passionnya di mana passionnya ya? di mana gitu. Bisa nemuin- ngembangin diri sendiri untuk kayak gimana ya? Lebih kreatif lah. lebih kreatif itu seperti apa ya? Iya. Tapi bisa nemuin passion jadi influencer awalnya kenapa? Padahal kan bisnis ya Heeh. sekolahnya. Iya. Mungkin karena aktif di media sosial Karena juga. sering kecantikan juga beneran ya di media sosial. Iya. Oke. Jadi kayak orang-orang tuh kayak benar-benar kepo sama kehidupan aku juga gitu. Kepo sama kehidupan juga ya. Kalau kesibukannya akhir-akhir ini kak ngapain aja nih selain konten? Udah sih kayak usaha aja, usaha. Kau punya usaha juga? Apa tuh? Kayak jualin barang-barang yang udah aku nggak pakai gitu. Oh pre-love Iya, ya? pre-love gitu. Oh baju kah atau? Iya, baju. Aduh, boleh ya. Nanti saya akan tanya di belakang ya. Karena saya sebenarnya pecinta baju-baju bekas. Pecinta baju-baju bekas. Kenapa ya yang kayak di belakang ketawa ya, Say? Kenapa ya dia ketawa? Ini kru nih. Setiap datang influencer pada happy dan salting-salting ya, Say. Iya. Apalagi influencer cewek. Kenapa sih? Ya, begitulah. Kita harus ada yang baru ya. Jadi segar ya. Penyegaran. Oke, karena di sini cuma aku satu sama host gitu. Jadi bosan mungkin ya kalian. Udah muak. Oh, udah muak ya, sampai detik muak ya. Selain Pak, lihat Pak. Butuh yang baru ya. Butuh yang baru. Makanya setiap ada influencer cantik happy nih semuanya. Di belakang juga ketawa-ketawa ya, ketawa-ketawa terus. Oke, balik lagi ke Karara. Kalau ada satu hal yang kakak pengen semua follower kakak ini tahu, apa tentang kejadian ini khususnya yang di bagian faker? Harus lebih berhati-hati aja sih gitu. Dan bukan kakak ya sebenarnya. Berhati-hati. Terus kayak yang tahu aku pastilah langsung ke Instagram aku. Oke. Ya. Itu. Kalau Instagram kakak yang official apa kak? RR.Rara_. RR.Rara_. Itu Instagram yang Iya. realnya. Iya. Ya, benar. Aduh, aku berat sih jujur ya kalau ngomongin masalah faker ini juga karena Iya. masih usia yang berapa tahun? 20 tahun dan kena faker itu di usia Waktu zaman-zaman sekolah aja di SMP juga. SMP berapa tahun? 15 ya? Iya, 15. 15 tahun. Iya, karena mungkin SMP juga aku udah aktif Facebook. Oh, jadi emang anaknya udah centil ya dari SMP juga, emang udah centil dan suka berbagi kebahagiaan ya lewat media sosial dari sana. Pernah nggak sih sampai yang stres, malas sekolah, apalagi pas zaman SMP kayak gitu? Enggak sih. Enggak sih. Ya sih kayak aku melihat Kayak udah aja. udah aja ya. Aku melihat Kara juga tipe orang yang tenang ya. Masya Yang Allah. tidak terlalu gitu kan kalau saya api. Kru-kru ada yang mau menanyakan nih masalah fakernya mungkin Cuman penasaran. kalau boleh diceritain sedikit mungkin karena Iya. ini tuh karena melihat isu atau kasus hacker ini dampak kedepannya mungkin nih apakah sudah ada mungkin misalnya mungkin bisa diceritain misalnya dampak waktu stres dan lain-lain mungkin pernah kan ya. Iya. Apakah akan ada dampak ke masa depannya mungkin atau ke karirnya dan lain-lain mungkin bisa diceritain dikit dan kita bagi spill ke warganet. Boleh Kak. Yang jadi keresahan kamu deh, yang jadi keresahannya Karara misalnya dengan ada
ketakutannya. Ketakutannya ya. Iya, bahkan sampai saat ini kan. Iya. Iya gitu. Boleh ceritain nggak kira-kira Iya, yang sampai buat kamu resah? Kemungkinan kayak takut aja sih, kayak ngerasa bersalah buat orang-orang juga ya, karena itu Oke. pakai foto aku. Dan mungkin orang yang nggak tahu aku ya percaya aja gitu. Takutnya kayak gitu. Oke. Soalnya kan kalau misalnya bahas sedikit tentang fakirnya sangat berdampak ke jejak digital ya. Betul. Ditakutkan. Iya. Kan? Nanti karena juga apalagi sekarang atau mungkin ke depannya Iya. punya pasangan Heeh. atau misalnya punya hubungan. Iya. Apalagi kan hubungan kan nggak dengan pasangan saja, dengan orang Dengan orang lain ya. keluarga. Bisnis atau pekerjaan. Betul. Udah ada aware ke sana belum Rara, kira-kira? Notice kayaknya bahaya deh ini kalau misalnya aku terus membiarkan. Iya sih, kalau misalkan terus kayak gitu aku juga nggak akan segan-segan buat laporin juga gitu. Oke, berarti sudah ada pikiran ke sana ya. Udah ada. Oke, udah ada kepikiran ke sana juga ya Iya, sebenarnya. tapi itu sih yang buat aku penasaran karena Iya. memang jejak digital itu sangat bahaya kan. Iya. Kalau misalnya Benar. Iya sih, karena kan memang ini kalau kita ngobrol tadi di belakang layar ada yang sampai separah dia melakukan hal-hal yang tidak senonoh lah ya kak. Dan Pencemaran nama baik lah ya. iya. Betul. Iya, Pencemaran iya. nama baik, Iya. perlakuan tidak menyenangkan, Penipuan. bisa awal itu. Iya ya, kalau Bisa ketahuan dapat. orangnya Iya. sih kalau saya langsung dicari ya, saya orangnya. Mungkin karena bisa dihandle juga ya. Iya, masih bisa kayak gitu. Iya, tapi kalau misalkan udah nggak kehandle pasti dilaporin. Iya sih, nggak kebayangkan tiba-tiba misalkan korbannya 10 orang, 10-10-nya nge-DM Karala Iya. minta ganti rugi kan pusing ya saya. Iya. Anggap aja sekorbannya 1 juta, 10 juta itu yang ganti rugi. Bahaya. Bahaya banget, selain material, moral juga kan, Iya. mental juga kena kan ya seharusnya waktu itu. Cuma satu pertanyaan aku. Boleh? Jadi sebagai influencer itu suka atau senang atau enggak sih sebenarnya dengan semua resikonya? Plus minus sih ya. Nah, plusnya apa? Plusnya apa kira-kira? Plusnya mungkin karena apa ya? Banyak temen juga relasi ya, Iya. banyak teman-teman yang tadinya nggak kenal jadi kenal Iya, iya, gitu. iya. Relasi ya. Iya, terus kayak nggak cuma di Garut tapi di luar kota juga gitu. Cuman ya Minusnya minusnya ya gitu di packing orang. dipekin orang, ya benar-benar minusnya. Iya. Balik lagi sih ya, plus minus. Dalam pekerjaan apapun sebenarnya plus minus ya. Iya. Cuma kita mau sharing juga ke teman-teman di luaran sana bahwa ya mungkin sebagai tempat untuk Karara juga bisa klarifikasi bahwa sebenarnya di luar akun yang bukan rr.rara__ itu bukan kakak sama sekali gitu. Oke, terakhir nih kak, buat influencer lain di luaran sana yang mungkin ngalamin hal serupa, apa yang mau kakak sampaikan? Ya harus jaga mental aja ya gitu. Oke. Cara Karara Dan- untuk jaga mental lu gimana? Ya jangan terlalu dibikin stres buat diri sendiri lah itu. Iya. Soalnya aku juga ngerasa stres banget ya adanya hal ini tuh. Cuman berusaha untuk kayak tenang gitu. Oke, berasa tenang juga. Berarti afirmasinya ya? Iya. Oh, Afirmasi. Itu mungkin mau disampaikan ke warganet juga Iya. nih, di notes ulang akunnya Karara yang mana di Instagram, Facebook, Iya. TikTok atau yang lain-lain, boleh mangga? Pokoknya warganet nanti cari aja di Instagram aku ya rr.rara ataupun di TikTok ada sama rr.rara juga. Oke. Iya. Itu akun yang aslinya. Iya. Pokoknya selain itu, Saya itu Fake. bukan ya. selain Ya. itu, baik. Betul. Jadi pokoknya yang di DM selain dari akun atau username itu dan minta yang aneh-aneh, uang Iya. segala macam jangan mau ya. Mm-mm. Karena Jadi itu bukan tanggung jawab Rara. betul. Iya, Itu bukan bukan tanggung jawab. betul. Itu bukan tanggung jawab Iya. Rara. Oke. Harus di notes ya. Iya, itu Iya, harus di notes ya teman-teman warganet. Berat ya topik hari ini sebenarnya. Iya. Ya mudah-mudahan Kara selalu diberikan kesehatan mental ya dengan menghadapi si faker-faker di luar sana, dan semoga kerjaan serta kontennya lancar terus Karara dan puasanya juga lancar. Terima kasih sudah mau main ke Suara Garut. Iya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, nanti kita main lagi lah after Makasih ini ya. juga atas undangannya Siap. ya. Sama-sama. Semoga terus lancar aja dan semakin Amin. melesat gitu. Amin. Jangan lupa ya, followersnya Karara harus follow juga Iya, Suara Garut. guys. Harus follow Suara Garut dan follow Kararanya juga. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih Iya. Karara ya, sehat selalu dan bahagia selalu. Hmm. Warganet, aku juga mau mengingatkan buat teman-teman warganet yang lagi nyari souvenir atau hampers buat lebaran nanti, boleh langsung aja ke Garut Souvenir karena di sana kalian bisa custom souvenir apa aja. Mulai ada tas juga, ada tote bag, ada tumbler, ada gantungan, sandal dan masih banyak lagi di sana. Karena kalian mau custom apapun bisa di Garut Souvenir karena di Garut Souvenir
kalian semua bisa custom. Ingat Garut Souvenir. Dan buat teman-teman Warginet yang mau punya berita dan ingin kita beritakan atau isu-isu dan fakta-fakta kejadian menarik di sekitar Warginet, langsung aja hubungi 0811 220335. Dan jangan lupa juga untuk di follow Instagramnya Kak Rara ya di @rr.rara_. Jangan lupa juga di follow ini awan underscore dan @suaragarut.id, TikToknya juga di @suaragarut.id. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe juga channel YouTube kami. Dan sekali lagi yang fakernya segera sadar. Benar-benar aku kasihnya sama Kak Rara ini ya. Nanti akan Kak Rara lapor ini kalau kalian masih nge-fakerin, dan semoga cepat-cepat sadar lah ya yang nge-fakernya. Kalau gitu aku dan Kak Rara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.